Shalom Tiberias. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita bangga punya Tuhan Yesus, amin. Dialah juru selamat kita, dialah Allah yang begitu luar biasa, yang setia, yang membuktikan kasihnya bagi setiap kita yang berdosa, amin. Dan hari ini kita mau kasih yang terbaik di awal bulan, itu pujian, penyembahan bagi Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kita. Saudara siap menyembah Tuhan, amin. Yang saya masih tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa, saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Tuhan karuniakan bagi setiap kami. Di awal bulan ini Tuhan, kami datang sebagaimana kami ada Tuhan Yesus di hadapan-Mu semua. Karena Tuhan selalu baik bagi setiap kami. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus. Apapun yang kami lalui, apapun yang kami hadapi, kami gak pernah sendirian. Kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuhan Yesus yang selalu baik. Tuhan Yesus yang selalu memberkati setiap kami. Dan kami datang Tuhan di hadapan-Mu pada sore hari ini. Rindu memberikan yang terbaik Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami, rasa syukur kami atas segala yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya satu nama yang kami sembah, itulah nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya melalui nama itu kami terima mujizat, kami terima kesembuhan. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dengan percaya Tuhan. Kami pulang pasti menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Di atas bukit Golgota berdiri salibnya, kasar dan hina, tempat di mana maut dulu berjaya. Takkan pernah ku lupa, di sanalah dulu aku berada, tempat dunia orang mati bertahta. Mari sambil angkat kedua tanganmu Tiberias di hadapan Tuhan, katakan kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama. Takkan pernah ku lupa, di sanalah seharusnya kami yang berdosa Tuhan. Bertata, kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih mengubah paku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Mari Tiberias, kita bagi
Mari jangan yang berdiam diri saudara. Sore hari ini declare hanya kasih Tuhan yang luar biasa itu yang mampu mengubahkan hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan di hadapan-Mu. Sebab kami menyerahkan segalanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Apapun problema yang kami bawa ke tempat ini Tuhan. Apapun masalah, tantangan, apapun himpitan, tekanan yang kami hadapi Tuhan Yesus. Di awal bulan Maret ini Tuhan di 2024. Kami putuskan untuk tetap percaya, mengucap syukur dalam nama Yesus. Hanya ini yang kami tahu Tuhan. Kami biarkan Engkau bekerja di antara kami Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan setiap hati. Engkau yang menjamah setiap hati. Engkau yang mengubahkan setiap keadaan Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, bawa mereka tenggelam Tuhan dalam hadirat-Mu yang ajaib itu Tuhan. Makasih Tuhan. Jumpai mereka. Jumpai mereka Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Yang jauh hari ini melekat sama Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama. Kasih jumpai aku di sana. Kasih hapus dosa setiap kami Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku. Sebab kasih-Mu Tuhan selamatkan hidupku. Oh, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Sorak-sorai bagi Tuhan, sorangan haleluya. Engkau yang angkat setiap masalah setiap kami Tuhan. Engkau yang mengubahkan keadaan kami di dalam nama Yesus. Kasih-Mu yang mengubah setiap kami. Kami percaya hanya di dalam Engkau kami terima kemenangan dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Allah yang luar biasa. Selamat sore. Shalom Tiberia. Shalom. Di awal bulan ini sama-sama kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Buka pandang dari gereja buka pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila
semua di dalam rumah Tuhan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita bagi nama Tuhan. Haleluya. Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih lagi yuk, sama-sama. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita sore hari ini? Wow, berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengar firman Tuhan pada sore hari yang indah ini. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus nyaman ku jadi. Lebih sungguh lagi sama-sama, Yesus nyaman senang hidupku. Dan beri damai kepada yang terkasih Bapak Pendeta Dr. David semua, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan aku tahu Yesus nyaman ku jadi baru. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus nyaman ku
Kami bersyukur akan kasih-Mu, Engkau Allah kami. Engkau Allah yang mengurapi, Allah yang memberkati kami semua. Biarlah kiranya saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit disembuhkan hari ini, yang beban berat dibebaskan Tuhan. Ada kuasa yang menyertai kami. Dan pemulihan demi pemulihan terjadi di tempat ini. Dan kami tahu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saya bersuka cita bisa ketemu kembali saudara di tempat ini. Kita kembali belajar bersama tentang firman Tuhan. Hari ini judul firman Tuhan yaitu kuatkanlah semangatmu. Ada banyak orang hari-hari ini sedang kehilangan semangat. Karena begitu banyak persoalan dan masalah yang mereka hadapi. Begitu banyak persoalan yang membelenggu hidup mereka. Tapi saudara harus tahu, firman Tuhan mengajarkan kita, Allah memberikan kekuatan kepada kita agar semangat kita tidak pernah hilang. Amin. Agar saudara miliki semangat yang tidak pernah hilang. Kita buka firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dan dia memberikan semangat kepada orang yang tidak berdaya. Jadi di dalam Tuhan itu, Tuhan sumber semangat bagi kita. Di dalam semangat itu ada iman yang besar. Dalam iman yang besar itu ada mujizat-mujizat yang besar. Maka anak Tuhan harus hidup dalam semangat yang baru. Yang terus dikerjakan Roh Kudus. Dia memberikan kekuatan. Dia memberikan semangat, kemampuan. Dia memberikan tenaga kepada yang lelah. Siapa yang lelah hari ini? Tuhan Yesus kasih tenaga bagimu. Tuhan Yesus kasih mujizat bagimu hari ini. Dia menambah, dia melipat gandakan. Dia memperbesar semangat kita. Semangat orang yang tidak berdaya. Maka hari ini dengar baik, jangan pernah takut dan gentar. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat memperhatikan umat-umatnya. Tuhan kita memperhatikan saudara dan saya. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada bagi kita. Firman Tuhan katakan dengan jelas, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia memperoleh apa? Kekuatan baru. Jadi orang yang suka menanti-nantikan Tuhan pasti memperoleh kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari tidak akan pernah menjadi lelah. Amin. Dia tidak pernah menjadi lelah. Dia tidak pernah menjadi lesu. Dia berjalan tidak menjadi lelah. Maka hari ini kalau mungkin ada saudara berjalan ke tempat ini, mungkin ada yang jalan kaki, naik mobil tidak merasa lelah. Karena ada semangat yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Kita meraih janji Tuhan di tempat ini. Jadi supaya semangat kita tidak hilang, maka kita harus berharap menanti-nantikan Tuhan dalam doa kita. Kita harus berharap dan menanti-nantikan Tuhan dalam iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Terus berharap sama Tuhan. Rajin baca firman. Rajin mendengarkan firman. Rajin berdoa. Rajin terhubung terus dengan Tuhan Allah kita. Terhubung terus dengan Tuhan Allah kita artinya hati kita selalu connect dengan Tuhan. Haleluya. Siapa yang mau connect terus dengan Tuhan? Haleluya. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang luar biasa. Dan firman Tuhan mengajarkan kita, Allah itu tempat perlindungan kita. Cuma Tuhan tempat kita berlindung. Dengar baik hari ini.
Tidak ada yang lain. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Buka firman Tuhan, Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut. Amin. Jadi firman Tuhan jelas, Allah itu tempat perlindungan. Dia adalah naungan kita. Dia tempat kita berlindung, tempat kita berteduh. Hadirat Tuhan tempat kita berteduh. Hadirat Tuhan tempat kita menyatakan isi hati kita dalam doa dan permohonan kita. Jadi saya sering katakan, ketika saudara lelah, ketika saudara mengalami tekanan hidup, masuk dalam kamarmu, ada dalam hadirat Tuhan. Ucapkan perkataan-perkataan iman saudara di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan tempat saudara berharap. Hanya Dia tempat permohonan kita. Dan Dia adalah kekuatan kita. Dia benteng kubu pertahanan kita. Dia sebagai penolong, pendukung kita. Dia sekutu kita. Yang sakit punya iman sembuh. Yang beban berat dibebaskan hari ini. Tidak terhitung banyaknya orang-orang yang ada di gereja Tiberias ini mengalami mujizat Tuhan. Karena Tuhan tempat perlindungan kita. Dia tempat kita berteduh. Dia menjawab doa kita. Karena terima tubuh darah Yesus, terima kuasa minyak Quran, mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Saudaraku dikasih Tuhan, Dia sekutu kita dalam kesesakan. Dalam masalah yang kita hadapi, itu sangat terbukti. Sangat terbukti. Saya percaya hampir semua saudara di tempat ini pernah mengalami kebaikan Tuhan. Dia sangat terbukti bagi kita. Saudaraku dikasih Tuhan, sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang ke dalam laut, firman Tuhan katakan, Dia Allah yang menolong, melindungi kita. Saudara lihat sekarang, perang terjadi di mana-mana di Timur Tengah, goncang. Tapi jangan pernah takut. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang hebat. Kalau lihat resesi ekonomi, bukan hanya di Indonesia, di luar itu begitu luar biasa. Tapi saudara bayangkan, sebagai orang percaya, kita tidak melihat itu. Kita hanya pandang Tuhan Allah kita. Itu keren dan luar biasa. Dia sangat terbukti dalam hidup kita. Kristus memberikan kelegaan bagi jiwa-jiwa. Dia memberikan kelegaan bagi roh kita. Coba buka Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, firman Tuhan kata. Tuhan mengundang. Semua yang letih lesu berbeban berat, marilah kepadaku. Letih lesu artinya mungkin saudara sedang lelah hari ini. Mungkin saudara sedang bekerja keras tapi nggak memperoleh apa-apa. Mungkin saudara banyak persoalan hidup. Mungkin saudara banyak menghadapi tantangan-tantangan sulit dan pelit. Sulit, pelik dan luar biasa. Mungkin saudara sedang tertekan hari-hari ini. Tuhan katakan, marilah kepadaku. Hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan kesegaran kepadamu. Aku memberikan keringanan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara pasti mengalami mujizat Tuhan ketika kau datang kepadanya. Kita datang kepada Tuhan. Agama mana yang mengatakan demikian? Gak ada. Cuma firman Tuhan, Yesus sendiri katakan, marilah kepadaku. Hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan ada menyertai kita. Saudara, Tuhan
katakan tadi apa? Marilah kepadaku, hai kamu yang beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Maka beristirahatlah sejenak di dalam Tuhan, di kaki Tuhan. Kalau hari Minggu kita datang ke gereja, beristirahat di kaki Tuhan. Raih anugerahnya, raih mujizatnya, raih sukacitanya, raih urapannya. Maka saudara, raih jawaban doanya. Jangan pernah saudara pulang di tempat ini tidak mengalami pengurapan dari Tuhan Allahmu. Raih mujizat Tuhan, raih urapan Tuhan, raih juga jawaban doa saudara dan saya. Saya percaya hari ini saudara semua dipuaskan. Sebentar Ibu Gembala mengurapi kita, maka kita semua mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Masalah-masalah kita akan kabur dibanding kemuliaan Tuhan yang besar yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita buka firman 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara mau ikuti saya, aku tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriahku semakin hari semakin merosot, namun manusia batiniahku, manusia rohku dibaharui Tuhan dari hari ke sehari. Amin. Jadi manusia roh itu harus dibaharui. Kalau manusia rohmu baru, rohmu sehat, maka tubuh jasmani pun akan pulih dan sembuh. Manusia roh kita ini harus diperbaharui. Firman Tuhan tadi katakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, semakin menua, semakin lemah, jangan pernah tawar hati. Amin. Jangan tawar hati, jangan pernah menyerah. Jangan pernah patah semangat. Raih janji Tuhan. Jangan pernah menjadi khawatir. Sebab firman Tuhan katakan penderitaan manusia hari-hari ini bukan penderitaan yang berat, tapi penderitaan yang ringan. Dan itu akan mengerjakan kemuliaan kekal. Kalau saudara menang dalam mengerjakan kemuliaan kekal, mengerjakan janji Tuhan, menang atas setiap persoalan hidup saudara, maka saudara naik level. Amin. Jangan pernah bersungut-sungut. Kalau saudara menghadapi masalah, itu penderitaan, katakan itu penderitaan ringan yang membuat aku naik level. Amin. Siapa mau naik level? Kita semua mau naik level. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita harus menang. Jangan pernah tawar hati. Jangan pernah menyerah. Penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jika engkau lolos, engkau menang, engkau pasti naik level. Manusia roh kita harus terus-menerus diperbaharui. Saudara datang di tempat ini dengar firman Tuhan dalam rangka engkau memperbaharui manusia rohmu. Jadi manusia ini harus diperbaharui dari hari ke sehari dengan firman Tuhan, dengan pengurapan Kristus, dengan terima tubuh darah Yesus. Maka saudara menerima roh yang baru, roh yang kuat, roh yang tidak terkalahkan di dalam Tuhan. Sehingga segala penderitaan, kesukaran, pencobaan itu lari daripadamu. Karena itu jangan membiarkan, jangan memberi perhatian kepada yang kelihatan, firman Tuhan katakan tadi. Tapi berilah perhatian kepada yang tidak kelihatan. Pengharapan kita kepada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu sementara. Yang kelihatan itu bisa binasa. Kalau hari-hari ini saudara mengalami orang mencerca saudara, orang mengatakan kata-kata buruk kepada saudara, jangan mengatakan kata-kata buruk juga. Balas dengan kata-kata buruk. Tapi berkati dia. Kenapa saudara berkati dia? Karena engkau melihat kemuliaan kekal yang diperuntukkan Tuhan bagimu. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, ini penting bagi kita.
Karena itu jangan memberikan perhatian kepada yang kelihatan. Yang kelihatan itu adalah sementara. Segala persoalan, masalah, kebahagiaan yang sifatnya semu itu sementara, bisa hilang saudara. Kalau saudara berkutat pada masalah saudara, pusing setiap hari, stres, itu artinya itu saudara tidak ngerti firman Tuhan. Itu sifatnya sementara, itu sifatnya bisa hilang. Amin. Benar gak? Ada waktunya. Sedangkan yang tidak kelihatan jauh lebih besar. Berkat yang Tuhan persiapkan buat saudara jauh lebih besar daripada yang engkau sudah lihat. Tuhan menyediakan segala sesuatu jauh lebih besar bagimu daripada yang kelihatan. Jadi orang percaya itu pengharapannya besar sekali. Dan dia akan menerima pada waktunya. Saudara menerima upah dari Tuhan Allahmu. Dan kehidupan yang kekal dari Allah jauh lebih besar. Kita harus raih upah yang kekal dari Allah. Keselamatan yang kekal jauh lebih besar. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Kalau orang melakukan kejahatan, saudara ucap syukur aja. Tuhan yang balas. Amin. Kalau seorang mengatakan, saudara orang yang mengatakan ini itu dan saudara dihina, saudara ketawain aja. Ketawain aja. Berkat Tuhan turun atasmu. Amin. Haleluya. Dan perhatikan saudara, ketabahan kita dalam pencobaan akan menghasilkan mahkota kehidupan. Kalau saudara tabah menghadapi berbagai pencobaan, engkau pasti memperoleh mahkota kehidupan. Coba buka Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Jadi berbahagialah orang yang bertahan. Mungkin saudara hari-hari ini sudah nggak tahan lagi Pak Pendeta. Hari ini Tuhan katakan berbahagialah orang yang bertahan. Amin. Katakan bertahan. Apa artinya bertahan? Tetap berdiri teguh. Tetap tabah menghadapi setiap persoalan. Sebab apabila saudara tahu, saudara kuat di dalam Tuhan, dan apabila saudara tabah dan kuat di dalam Tuhan, maka dengar baik hari ini, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan atasmu. Mahkota yang dijanjikan Tuhan. Kalau saudara sudah tahan uji, Tuhan berikan mahkota kehidupan bagimu. Apa itu mahkota kehidupan? Mahkota kehidupan adalah materai kemenangan yang mutlak dari Allah kepada umat-umatnya untuk menerima apa? Kerajaan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apa itu kerajaan yang dijanjikan Allah? Kerajaan di bumi dan di sorga. Kalau saudara menang, saudara menerima mahkota kerajaan Allah di bumi ini, artinya engkau rest, engkau hidup, makan, tidur diberkati Tuhan. Usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Tuhan perintahkan berkat atasmu. Tuhan perintahkan masa depan bagimu. Tuhan perintahkan anak-anakmu diberkati Tuhan. Maka pada waktunya kita juga akan kembali ke sorga penuh berkat Tuhan. Itu mahkota kehidupan dari Tuhan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, dengar baik, ini sangat penting bagimu. Raih mahkota kehidupan itu. Raih dalam janji Tuhan. Sehingga engkau diberkati di bumi seperti sorga. Usahamu diberkati. Engkau berdoa sama Tuhan, minta usahamu diberkati. Engkau diberkati. Engkau menderita sakit, sembuh. Tuhan sembuhkan saudara. Karena engkau sudah ada dalam kerajaan Allah yang kudus. Di bumi ini dan di sorga. Jadi mahkota kehidupan itu bisa di bumi dan di sorga. Amin.
Tuhan sediakan bagi anak-anaknya yang menang, yang tabah menghadapi berbagai tantangan, seorang menang menerima mahkota kehidupan dari Allah, dari Tuhan Allah kita. Kemudian yang terakhir, pengurapan Tuhan, tubuh darah Yesus memberikan kemenangan, memberikan kuasa yang tiada taranya, memberikan pemeliharaan bagi kita. Mari kita buka firman Tuhan, Yesaya 10 ayat 27. Yesaya 10 ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Pengurapan Tuhan, firman Tuhan katakan, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Terjemahan asli tidak begitu, saudara. Dia ada ujungnya. Coba bisa ditunjukkan melalui dalam bahasa King James, versi King James. Silakan melalui layar. Ada tertulis itu, because of apa? Apa? Anointing. Because of anointing. Jadi beban, kuk, penderitaan, sakit penyakit itu akan hilang hanya oleh karena minyak urapan, pengurapan Tuhan atasmu. Maka saudara hari-hari ini, kalau saudara menerima pengurapan, firman Tuhan yang ngomong, bahkan beban dan kuk akan hilang oleh karena minyak urapan. Sakit penyakit saudara hilang oleh karena apa? Minyak urapan. Dia bisa hilang karena apa? Karena minyak urapan. Soalnya diurapi dengan minyak. Pengurapan Tuhan. Maka gereja Tiberias tidak pernah berhenti dan terus menerus mewarisi dari mulai Bapak Gembala kita sampai sekarang ini. Kita tetap melakukan pengurapan. Minyak urapan itu besar kuasanya, itu tiada taranya, dan kami selalu mengurapi. Begitu banyak orang yang sakit sembuh, yang sakit jantung sembuh, sakit liver sembuh, sakit apapun yang mereka alami, mereka disembuhkan Tuhan secara ajaib karena pengurapan, minyak urapan Tuhan. Nanti kita terima pengurapan di tempat ini. Di antara ibu yang di sana, ibu siapa nih? Ini nih, sembuh secara ajaib. Tadinya dia, ibu, nggak bisa jalan, lumpuh. Dia sembuh karena minyak urapan tubuh darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ibu boleh berdiri. Boleh berdiri ibu. Biar semua lihat. Ini saksi Tuhan. Haleluya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ini penting gereja Tiberias. Banyak orang mengalami perjamuan kudus, terima tubuh darah Yesus, sembuh. Oleh kuasa minyak urapan tubuh darah Yesus. Yang sakit sembuh, yang lumpuh dibangkitkan Tuhan, yang sakit jantung sembuh, yang sakit liver sembuh, yang sakit paru-paru sembuh, yang darah tinggi sembuh, yang darah manis sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi secara ajaib di gereja ini. Karena minyak urapan. Amin. Maka kita selalu terima. Saya katakan hari ini, apapun beban dan sakit penyakitmu, sembuh hari ini secara ajaib, secara mujizat. Oleh bilur-bilur darah Yesus kita telah menjadi sembuh. Kemudian tubuh dan darah Yesus memberikan kuasa yang tiada taranya dalam hidup kita. Buka firman Tuhan Yohanes 6 ayat 56 sampai 57. Ini ayat terakhir kita bahas. Yohanes 6 ayat 56 dan 57. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Saudara, satu cara untuk tinggal dalam Yesus. Apa caranya? Apa? Makan tubuh dan minum darah Yesus. Orang yang selalu makan tubuh dan minum darah Yesus, dia tinggal dalam Yesus. Maka kalau kita perjamuan kudus, jangan on off, on off, on off. Artinya tinggal nggak tinggal, tinggal nggak tinggal, Tuhan bingung. Rajin perjamuan kudus setiap hari. Artinya engkau tinggal dalam Yesus. Yesus tinggal dalam engkau. Bahkan firman Tuhan katakan,
Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Artinya, saudaraku yang kasih Tuhan, saudara selalu perjamuan kudus. Setiap hari engkau perjamuan kudus, terima tubuh darah Yesus. Engkau memakan tubuh Yesus, makan tubuh Yesus, minum darah Yesus. Engkau hidup oleh Tuhan Yesus. Usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, suplaimu dari Tuhan, masa depanmu dari Tuhan. Anak-anakmu jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang berhasil. Masa depan yang selalu diberkati Tuhan, karena kau rajin perjamuan kudus, terima tubuh darah Yesus. Maka di gereja ini, gereja yang Tuhan kenan sejak awal, orang yang selalu makan tubuh dan minum darah Yesus, dia tinggal dalam Yesus. Hidupmu dan masa depanmu berasal dari Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati masa depanmu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Jadilah engkau menang, dan jadilah engkau terus diberkati Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Kita bangkit berdiri, angkat pujian ini. Saat ini biar roh Tuhan menjamah saudara hari ini. Bahkan saudara yang sakit dijamah Tuhan saat ini, saudara akan dipulihkan Tuhan. Haleluya. Angkat pujian ini. Haleluya. Ya Tuhanku, aku Hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. ya Allahku. Haleluya. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami hendak terus bernyanyi bagimu ya Tuhan Yesus. Selama kami ada, selama kami hidup, kami mengangkat pujian dari hati kami, dari jiwa kami bagimu Tuhan Yesus. Bapa, berkati setiap umat-umatmu yang datang dan percaya hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa. Biarlah kuasa firman ini memenuhi setiap umat-umat-Mu. Bahkan mereka mewarisi kuasa yang telah turun dari sorga, kuasa Allah yang tiada taranya, melalui tubuh dan darah Yesus, melalui perjamuan kudus. Dan kami bersyukur karena kebaikan kemurahan Tuhan, dan kami bersyukur karena kebaikan-Mu atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersyukur dan siap diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Pada sore hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatukan tubuh dan darah Tuhan Kristus, perjamuan kudus, yang langsung dipimpin oleh Gembala Sidang Gereja di Bahasa Indonesia, Ibu Pendeta dan Adi Pari Haji. Dan mari bersama-sama saudara boleh siapkan roti dan anggur. Kita datang sama Tuhan dengan percaya. Kita percaya dengan iman teguh kita pasti menerima kuasa dalam perjamuan kudus.
Yesus. Mari memuji Tuhan, saudara. Kau tak mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau tak bangkit dari mati, beri kemenangan tubuhmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama saudara angkat pujian, sebut nama Dia, Yesus. Yesus, Kau tak tebus hidupku dengan salibmu Tuhan, dengan salibmu. Oh, Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan dan kita bagi bersama-sama Gereja Tiberias Indonesia. Kita siapkan hati untuk terima perjamuan kudus pada sore hari ini. Haleluya. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Shalom Tiberias. Shalom, selamat sore. Senang berjumpa dengan Anda. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Ya, dalam hidup ini juga kita boleh senang, kita bisa nyaman beribadah, tapi juga kita dalam hidup harus jaga-jaga dan waspada ya saudara sekalian. Ya, dan waspadaan ini sudah disuruh dan dikatakan oleh Tuhan Yesus waktu Yesus masih ada di bumi, saudara sekalian ya. Jadi Tuhan Yesus katakan bahwa akan nanti ada akhir zaman, artinya semuanya akan berakhir. Dan itu menggelisahkan orang-orang pada waktu Yesus ada. Dan itu juga sampai sekarang juga ya, kita juga dikatakan kan kita menantikan Tuhan pada waktunya nanti ada akhir zaman ya saudara. Nah, ini Tuhan Yesus katakan dan ini menggelisahkan, dan jadi Tuhan Yesus katakan begini di Markus 13 ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah
sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu-penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau tiba-tiba ia datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin, saudara sekalian. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan, saudara sekalian, untuk kita berjaga-jaga dan waspada sampai akhir hidup kita, atau sampai akhir zaman, atau sampai Tuhan Yesus datang, saudara sekalian. Pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, harus percaya kepada kata-katanya. Maka itu baca firman, selidiki firman, dan lakukan firman, terutama kata-kata Tuhan Yesus. Ya, semua Injil dari perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah full gospel, ya, Injil sepenuhnya. Tetapi terutama kata-kata Tuhan Yesus, saudara ikuti, saudara sekalian, hafalkan dan lakukan, saudara sekalian. Dan kemudian juga kita dalam hidup ini juga kita harus berjaga-jaga seperti mana Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan, ya saudara sekalian. Jadi kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang, saudara sekalian, ya, tidak ada yang tahu. Dan hal nomor satu yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat dari dosa. Amin, saudara sekalian. Anda jangan mau ya berdosa, jadi orang Kristen tapi melakukan dosa. Wah, itu orang fasik. Orang fasik adalah orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, saudara sekalian. Kita tidak mau jadi orang fasik, dan jangan jadi orang fasik. Neraka, ya saudara sekalian, lautan api selama-lamanya. Dan murid-murid Tuhan Yesus juga katakan, ya, katakanlah kepada kami di Markus 13 ayat 4, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya, kata orang-orang sekitar Yesus, murid-murid Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan nanti akan kelaparan, gempa bumi, kerajaan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa. Nah, itu ciri-ciri khasnya, saudara sekalian, ya, ciri-ciri khas untuk akhir zaman. Tetapi ya memang perang ada berlangsung, tetapi yang kita lakukan adalah kita harus bertobat sekarang, saudara sekalian. Amin. Jangan menunggu tua, jangan menunggu nanti ya udah tua aja gitu bertobat, nanti juga masuk surga kalau minta ampun. Bukan begitu, tapi lakukan sekarang, ya, karena kita tidak tahu, ya, kapan kita nggak tahu besok masih ada hari esok nggak buat kita, ya saudara sekalian. Dan kita juga tidak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan hal yang kedua adalah kita layanilah Tuhan Yesus dan semaksimal mungkin, saudara sekalian. Apapun profesi dan pekerjaan Anda, lakukanlah itu untuk Tuhan, saudara sekalian. Amin, saudara sekalian. Lakukan seolah-olah itu untuk Tuhan, dan memang untuk Tuhan, karena pekerjaan apapun semuanya dari Tuhan, saudara sekalian. Layanilah Tuhan secara pribadi dalam doa penyembahan kepada Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus, dan juga pelayanan pekerjaan Tuhan Yesus juga. Dan yang ketiga, saudara sekalian, kita wartakan Injil kepada, ya, kalau bisa banyak orang, saudara sekalian, ya. Tapi hati-hati, ya, sekarang nggak seperti dulu, ya saudara sekalian. Waktu saya dengan Pak Pariaji dulu, kayaknya nginjil kok nggak ada yang ngancem-ngancem, ya gitu, saudara sekalian. Tapi kalau sekarang hati-hati, dan saudara jadi, tapi katakanlah kabar baik. Sesungguhnya kita ini sekarang nih, ya, mempunyai kabar baik yang menjadi solusi bagi orang hidup, saudara sekalian. Nah, kalau kita tidak wartakan kepada orang, kita dosa, saudara sekalian. Kita disebut jahat, saudara sekalian, ya. Dan juga kenyamanan kita, misalnya kita merasa kita ngapain layani Tuhan, yang penting saya udah nggak bikin dosa, yang penting saya nggak bikin salah, saya yang penting udah cukup, udah apa, nyaman. Nah, itu kenyamanan juga hati-hati, itu artinya juga tragis, saudara sekalian, karena tidak mau membagi kasih Tuhan kepada orang lain, tidak mau memberitakan Injil kepada orang lain. Nah, seperti di Yehezkiel 33 ayat 8 dikatakan,
Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku, kata Allah, akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Jadi di sini maksudnya Allah adalah di Yesaya 33 ayat 8, kalau ada seseorang yang berdosa atau berbuat jahat dosa dan Allah katakan kamu akan mati. Tapi kalau kita tahu kan Allah itu Maha Pengampun. Amin saudara sekalian. Nah, kalau kita katakan kepada orang itu, kamu jangan berdosa, kamu bertobat minta ampun sama Tuhan, maka dia meminta ampun, maka selamatlah kita. Tapi kalau kita tidak memberitahukan dan tidak mewartakan Injil atau kabar baik kepada sebanyak orang mungkin saudara sekalian ya sebanyak mungkin orang saudara sekalian, maka Allah akan minta pertanggungjawaban dari kepada kita saudara sekalian. Ya itu saudara sekalian, karena keselamatan bukanlah buat kita sendiri, tapi kita harus wartakan juga. Kita layani Tuhan, kita bertobat dari dosa dan wartakan Injil. Tuhan Yesus minta loh saudara di amanat agung, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah yang aku ajarkan kepada mereka, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya Tuhan Yesus menghendaki kita kabarkan keselamatan itu. Anda mau jadi pemenang jiwa? Anda mau ya? Jangan keselamatan buat diri sendiri, jangan merasa nyaman dalam hidup, merasa ya yang penting aku nggak buat dosa. Ya betul. Tapi jangan rasa nyaman hidup itu juga tragis saudara sekalian. Nanti kalau pada waktu kita tahu hidup kita akan berakhir saudara sekalian, disitulah terasa saudara sekalian bahwa waduh kenapa kemarin itu waktu saya sehat, waktu saya muda, waktu saya apa gitu, kenapa saya nggak berguna bagi Tuhan, mengapa saya tidak berguna juga bagi sesama. Pasti akan terasa itu. Kita harus berguna bagi Tuhan dan sesama. Amin saudara sekalian. Kita akan menerima perjamuan kudus ya. Sebelumnya kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita. Kita angkat kedua tangan kita, sembah Tuhan Yesus Kristus, dan kita percaya Tuhan Yesus bertahta di atas pujian dan penyembahan kita anak-anaknya. Amin saudara sekalian. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk ruangan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Haleluya. Ku menyembahmu Yesus Tuhan. Ku sembahmu sebab namamu kudus. Kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus.
Sikuria layanamo Kindala namara sikiara Kirala namara sikiara Haleluya Yesus kami sembah Kirala namara sikiara layanamo Haleluya Roh Kudus urapi kami Roh Kudus urapi kami Roh Kudus kirala nama rasikiara namo kirala nama rasikiara nama kirala nama rasikiara haleluya 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 urala nama rasikiara nama kirala nama rasikiara nama Kindala nama rasikiara layana maka Kirala nama rasikurala layana Urala nama rasikiara layana maka Kindala nama rasikura layana maka Haleluya Yesus Haleluya Kirala nama rasikiara layana Yesus Tuhan kami sembah kami sembah Kirala nama rasikiara Kirala nama rasikuriala ya nama Kindala nama rasikuriala ya nama Kurala nama rasikiara ya nama Kindala nama rasikiara ya nama Kurala nama rasikiara ya nama Kundala nama rasikiara ya nama Kurala nama rasikiara ya nama Haleluya Yesus Haleluya Yesus Haleluya Yesus Haleluya Yesus Kirala nama rasikiara nama Yesus Tuhan Kindala nama rasikiara ya nama Kirala nama rasikiara ya nama Haleluya Yesus Haleluya Yesus Haleluya Yesus berkati anak-anakmu yang hadir Tuhan Yesus berkati dengan limpah Tuhan Yesus sayangi jemaat gereja TBRS Indonesia Tuhan Yesus berikan wibawa ilahi kepada jemaat gereja TBRS Indonesia Tuhan Yesus berikan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka berikan hikmat akal budi dan pewahyuan dari surga apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau kami percaya kasih-Mu menyertai mereka selalu Tuhan Yesus berikan mereka selalu naik tidak pernah turun jadi kepala bukan ekor apa yang dikerjakan selalu berhasil dalam nama Tuhan Yesus dan selalu berkecukupan dalam hidup ini dan yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Bapa terima kasih Yesus terima kasih Roh Kudus kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami akan menerima perjamuan kudus. Kami tahu kalau kami selalu menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Engkau ada di dalam kami Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu selalu berjalan bersama kami dan mujizat pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat dalam diri kami dalam nama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai menyatu dengan tubuh darah Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, Argo bisa bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58 dan kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku,
yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, kita mendengar ayat tadi, saudara sekalian, maka jelas Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, bahkan di ayat lain Tuhan Yesus katakan, "Minta apa saja maka akan diberikan." Amin, saudara sekalian. Itu kata-kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan otomatis kita juga tidak akan minta yang tidak-tidak, tapi kita akan minta yang akan memuliakan Tuhan Yesus dan berpandangan dengan kita dan atas kehendak Tuhan kepada kita, dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti, saudara sekalian, dan kita akan mendapat hidup yang kekal. Artinya bukan kematian kekal, tetapi hidup yang kekal, yaitu hidup di sorga. Amin, saudara sekalian. Dan juga Wahyu 6 ayat 6, "Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar." Artinya semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sukar. Tetapi kita, artinya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Artinya kita yang menjadi anak Tuhan Yesus, yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam kekudusannya, menjadi pelaku daripada firman-Nya, menyenangkan hati Allah, tidak mendukakan hati Allah, dan juga tidak mendukakan hati sesama, maka kita tidak akan masuk dalam kesukaran. Amin, saudara sekalian. Terlebih kita memanage hidup kita dengan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus, dan kemudian kita juga memanage finansial kita. Kita tidak duniawi, kita tidak materialistis, kita hidup dan berpadanan dengan apa yang ada pada kita, saudara sekalian, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi. Amin, saudara sekalian. Dan juga kita, kalau kita sungguh-sungguh anak Tuhan, apapun yang menjadi masalah kita, kita pasti akan berkemenangan. Amin, saudara. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di ruang ICU,
tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Inilah tubuh Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mari kita angkat anggur. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh. Hari ini sembuh dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak polusi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Kalau Anda ada sakit, Anda berdoa dan Anda imani Anda sembuh, atau ada kebutuhan apapun, masalah atau finansial atau rumah tangga atau anak-anak atau apapun, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani Anda dijawab doanya oleh Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita ucapkan bersama, kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. 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 Kita berdoa untuk minyak urapan. Anda punya minyak urapan, Anda angkat. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia, terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat, terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk, terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami, terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil, dan kami selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus jawab, Tuhan Yesus dengan minyak urapan ini, Tuhan Yesus, mereka apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka perlukan dalam hidup ini dijawab oleh Tuhan Yesus, dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang punya kuasa ngusir setan dan dioleskan pada orang sakit. Orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, kita tutup dulu. Oh. Kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengangkat pokok-pokok doa ini. Tuhan Yesus, apapun yang dituliskan oleh anak-anak-Mu, jawab ya Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu terjadi dalam atas tulisan-tulisan ini, dijawab oleh Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Engkau, dan tidak ada yang mustahil bagi anak-anak-Mu yang menulis pokok doa ini dan juga yang hadir. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Engkau. Engkau akan menjawab doa kami, dan Engkau akan menjawab setiap kebutuhan anak-anak-Mu yang menulis pokok doa ini. Dijawab dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Minyak urapan dioleskan pada kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan kemudian Anda yang mau pulang, silakan pulang. Dan Anda yang mau didoakan, kami akan doakan Anda bersama-sama. Ya, kita angkat kedua tangan, kita menerima berkat daripada Allah. Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus
dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nanti-nantikanlah Tuhan Yesus pada kedatangan yang kedua kali. Dan dalam hidup ini, diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu. Anak-anakmu pandai cerdas, akan mendapat masa depan yang indah. Dan diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala, bukan ekor. Dan berikan Tuhan Yesus anak-anakmu selalu berkemenangan di dalam engkau. Berkat Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai Anda selama-lamanya mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus Maranatha yang kedua kali dan menjemput Anda sebagai mempelainya, dan kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa dan tetangga di sorga. Amin, 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 amin. Kasih jumpai aku di sana, kasih bagi tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu, tidak perlu dorong-dorong. Yesus. Cukup Kasih angkat tangannya saja. jumpai Tidak aku perlu dorong-dorong. di sana. Angkat tangan saja, Bapak Ibu. Kasih memeluk aku di sana. Angkat tangannya saja, Bapak Ibu. Silakan angkat tangannya, Bapak Ibu. Kasih Bapakku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih menjemputku di sana. Oh, kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Bapak Ibu, cukup angkat tangannya. Tidak perlu dorong-dorong, Bapak Ibu. Cukup angkat tangannya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kasih memeluk aku di sana, kasih berubah aku, selamatkan hidupku. Ku percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, hanya tidak perlu dorong-dorong. Cukup angkat tangannya saja, Bapak Ibu. Tidak perlu dorong-dorong jemaat Tuhan. menjemputku di sana. Oh, kasih jumpai aku di sana. Jemaat Tuhan, mohon agar tidak dorong-dorong. Cukup angkat tangannya saja. Angkat tangannya Bapak Ibu. Tidak perlu dorong-dorong jemaat Tuhan. Hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah aku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak perlu dorong-dorong. Cukup angkat tangannya saja jemaat Tuhan. Angkat tangannya Bapak Ibu. menjemputku di sana. Haleluya, kasih jumpai aku di sana, kasih menghentikan untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak perlu dorong-dorong. kasih jumpai Cukup angkat tangannya Bapak Ibu. kasih memeluk aku di sana.
perlu dorong-dorong. Bapak Ibu cukup angkat tangannya saja. Bapak Ibu. Yesus, kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Kasih mengubah aku selamatkan hidupku. Percaya hanya kepada Yesus, kasih-Mu menjemputku di Angkat tangannya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Cukup angkat tangannya Bapak Ibu. kasih jumpai aku di sana. Kasih menghidupkan menghapus dosaku. Ku percaya hanya kepada Tidak perlu dorong-dorong. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, tidak perlu dorong-dorong. Cukup angkat tangannya Bapak Ibu. Cukup angkat tangannya. kasih memeluk aku di sana. Kasih mengubah aku selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepada Yesus. Tidak perlu dorong-dorong Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa angkat tangannya. Cukup angkat tangannya Bapak Ibu. Di sana. Kasih jumpai aku di sana. Kasih Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak perlu dorong-dorong. hapus dosaku. Bapak Ibu cukup angkat tangannya. Cukup angkat tangannya Bapak Ibu. Tidak perlu dorong-dorong Bapak Ibu. Cukup angkat tangannya saja. Tidak perlu dorong-dorong. Angkat tangannya Bapak Ibu. Angkat tangannya. Aku di sana. Kasih mengubah aku selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Cukup angkat tangannya Bapak Ibu, bisa angkat tangannya. Cukup angkat tangannya. Tidak perlu dorong-dorong Bapak Ibu. Di sana. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertekan untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepada-Mu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertekan untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepada-Mu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Kasih merubah aku selamatkan hidupku. Oh, ku percaya hanya kepada